tapi hanya dapat lapar dan haus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Tetap puasa kan? Alhamdulillah. Salah satu nikmat yang bisa kita peroleh adalah kita bisa merasakan ibadah puasa. Karena orang yang melaksanakan ibadah puasa itu hakikatnya dia bisa menemukan kenikmatan-kenikmatan tersendiri, terutama saat menjalankan buka puasa. Makan hal yang biasa saja kalau tidak puasa, tetapi menjadi sangat istimewa ketika melaksanakan puasa. Itulah salah satu hikmah dari puasa. Oke guys, kali ini saya akan memperbincangkan tentang apa sih substansi dari makna puasa itu. Kalau kita lihat beberapa teks hadis misalnya, atau pemikiran-pemikiran para ulama, salah satu hikmah berpuasa itu adalah kita dilatih untuk mengendalikan nafsu. Makanya dalam berpuasa itu kita dilarang makan, minum, bersetubuh, yang ini mencerminkan adanya nafsu-nafsu baik yang sifatnya jasmani maupun nafsu-nafsu yang sifatnya libido. Itu harus kita kendalikan dan kita tahan gitu. Maka ada salah satu hadis yang mengatakan kam min shaimin, banyak di antara orang-orang berpuasa itu tidak memperoleh sesuatu apapun kecuali hanya merasakan lapar dan haus. Ini karena apa? Karena ketika dia puasa secara fisik dia mengendalikan nafsu makan, minum dan syahwat, tetapi secara non fisik dia ngumbar nafsu yang lain, iri, dengki, ngerasani orang, menjelek-jelekan orang, fitnah, gitu, hoak, menebar hoak dan lain sebagainya. Itu juga hal-hal yang dilarang ketika kita melakukan puasa. Artinya apa? Puasa ini intinya adalah pengendalian diri untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya destruktif dan merugikan, melukai, dan menyakiti orang lain. Jadi itu intinya berpuasa. Nah, dalam skup individual itu seperti hal-hal yang negatif itu. Tapi ini juga kita bisa tarik pada hal-hal yang sifatnya lebih luas, yang sifatnya sosial. Yaitu pengendalian diri untuk tidak serakah memakan hak orang lain. Untuk tidak serakah sampai melakukan korupsi, untuk tidak serakah membuat intrik mencelakakan orang lain demi kekuasaan dan lain sebagainya. Maka guys, mumpung kita lagi berpuasa, siapapun kalau penguasa, jadikan momentum puasa ini sebagai alat muhasabah, menggunakan kekuasaan sebaik mungkin untuk kemaslahatan umat. Gunakan puasa untuk mencegah diri dari nafsu serakah yang bisa menjerumuskan diri dalam sikap koruptif, dalam perilaku-perilaku glamor yang merugikan orang lain. Jadi itu inti puasa. Jadi sudah disindir oleh Nabi berapa banyak orang puasanya memperoleh nafsu hanya memperoleh rasa lapar dan haus saja. Karena puasanya itu dibarengi dengan korupsi. Puasanya itu dibarengi dengan nafsu serakah, menggunakan kekuasaan dengan fitnah, intrik dan lain sebagainya. Sehingga puasanya nggak punya arti apa-apa baik secara individual maupun secara religius, apalagi secara sosial. Nah, untuk itu guys, mari bersama-sama kita jadikan momentum puasa ini. Bagi yang penguasa, jadikan alat muhasabah untuk mentransformasikan diri, alat muhasabah untuk menggunakan kekuasaan ini sebagai instrumen membangun kemaslahatan. Kalau Anda orang kaya menjadi pengusaha, gunakan momentum puasa ini untuk meningkatkan kepedulian, kepekaan kepada sesama, membangun bisnis yang tidak serakah, bisnis yang tidak eksploitatif, bisnis yang tidak merusak alam dan bangunan-bangunan sosial yang lainnya. Kalau Anda menjadi fakir miskin, gunakan puasa ini untuk mentransformasikan diri, bermuhasabah, membangun kesadaran bagaimana kita menjadi orang miskin yang tetap
memiliki kesabaran dan keteguhan iman, sehingga tidak menjadi orang miskin yang destruktif atas nama kemiskinan. Jadi ini bersama-sama kita menjadikan bahan refleksi diri melalui puasa ini. Karena di puasa tidak hanya memiliki dimensi-dimensi spiritual, ritual, tetapi juga mengandung dimensi sosial. Gitu guys, itulah Tuhan memberikan setahun sekali momentum selama 1 bulan untuk kita bermuhasabah. Puasa tidak hanya sarana berlatih pengendalian nafsu yang sifatnya nafsu syahwat, nafsu badani, tapi juga nafsu serakah, nafsu kekuasaan, dan ambisi-ambisi lainnya yang berlebihan yang bisa menjerumuskan manusia pada sikap-sikap destruktif. Demikian hendaknya kita menjadikan bulan Ramadan kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, mudah-mudahan berkah selalu melindungi, memberkahi kita semuanya. Semoga berkah selalu membersamai dalam ibadah Ramadan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.